Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya, belajar dan belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas ya, video pembelajaran tentang Management and Leadership in Today's Organizations bersama saya Susan Febriantina dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Namun sebelum ini jangan lupa seperti biasa, supaya YouTube channel video pembelajaran ini tetap eksis, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe this YouTube channel, oke? Baik, selanjutnya kita masuk ke outline pembahasan terlebih dahulu ya teman-teman. Di pembahasan kita kali ini kita akan membahas ya tentang management and leadership, kemudian management function, kemudian ada planning, organizing, leading, guiding, and motivating others, kemudian controlling, juga managerial rules, managerial skills, dan what kind of trends ya in management and leadership nowadays. Oke. Nah teman-teman, kita akan mulai dari yang sudah tadi kita bahas ya tentang konsep management. What is management? Nah, berdasarkan para ahli di bidang manajemen ya ada banyak sebetulnya ya teman-teman pengertian dari manajemen itu. Namun kali ini saya mencoba untuk mengambil beberapa pendapat para ahli, para pakar ya tentang konsep manajemen seperti dari Lawrence et al. 2018 ya yang mendefinisikan manajemen itu sebagai proses of guiding ya, the development, maintenance, allocation of resources untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan empat kata kunci ya, 4 kunci yang ada dalam manajemen itu sendiri, yakni planning, organizing, leading, and controlling. Itu menurut Lawrence et al. Kemudian yang kedua menurut Robbins Culture 2018 menyatakan bahwa manajemen is coordinating and overseeing the work activities of others so their activities are completed efficiently and effectively. Juga sama teman-teman dengan memanfaatkan 4 fungsi manajemen, yakni planning, organizing, leading, and controlling. Lalu yang ketiga menurut John Kotter 2017 ya bahwa manajemen is responding to complexity, merespon kompleksitas, kemudian focus on control and predictability, and organize processes that will produce orderly outcome, including di dalamnya ada planning, ada budgeting, and staffing ya. Kalau Kotter menyebutnya planning, budgeting, and staffing, ada 3 fungsi manajemen. Sementara menurut ahli manajemen di Indonesia yaitu yang terkenal adalah Malayu Hasibuan 2011 bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah teman-teman, berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, akhirnya lagi-lagi kita sebagai seorang akademisi atau peneliti tentu kita harus membuat suatu sintesis ya. Apa sih definisi atau pengertian manajemen menurut kita berdasarkan yang tadi sudah disampaikan oleh mengacu pada pendapat para ahli. Akhirnya sintesis saya menyatakan bahwa manajemen itu adalah proses yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian secara efektif dan efisien ya. Saya kira sintesis yang saya buat ini sudah merujuk kepada pendapat-pendapat para ahli yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke leadership teman-teman, karena kan topik dari materi kali ini ya adalah management and leadership in today's organization.
Sehingga saya juga rasa perlu untuk menyampaikan what is leadership atau apa sih kepemimpinan itu gitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa teman-teman sering banget ya dengar ya tentang leadership, leader, bahkan sejak teman-teman mungkin duduk di sekolah dasar, SMP ya, menengah atas, bahkan perkuliahan, itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan semacam leadership yang diadakan oleh sekolah ataupun kampus-kampus begitu ya. Nah, sebetulnya sudah tidak asing lagi ya, apalagi bagi para mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi ya, yang mempelajari tentang manajemen itu sendiri atau leadership itu sendiri. Nah, saya mengambil dari Ivan Sefik et al. 2014 tentang definisi leadership yang dia nyatakan bahwa is using influence ya. Jadi saya mencoba untuk mengunderline kata kunci yang disampaikan oleh para ahli terkait leadership ini, karena leadership ini banyak sekali dibahas ya teman-teman, dan kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya what is leadership? Nah, Ivan Sefik di sini mengunderline influence, an organizational setting or situation. Kemudian ada producing effects ya, yang menghasilkan effect that are meaningful. The effect itu harus berarti and harus mempunyai direct impact ya, pengaruh langsung on and accomplishing challenging goals. Jadi menurut Ivan Sefik itu pengaruh ya, menggunakan pengaruh terhadap suatu organisasi atau suatu situasi yang harus menghasilkan efek yang berarti atau efek yang langsung ya untuk pencapaian tujuan yang diharapkan. Kemudian Mikshen-Glinov 2019 menyatakan bahwa leadership is influencing, motivating, and enabling others to contribute towards the effectiveness and success of the organizations they are members of. Jadi ada proses pemberian pengaruh, motivasi, ya, menjadikan orang lain mau berkontribusi secara efektif. Untuk apa? Untuk kesuksesan suatu organisasi dan juga anggota organisasi itu. Lalu berikutnya ada Colquitt et al. 2015 yang menyatakan bahwa leadership is the use of power and influence to direct the activities of followers toward goal achievement. Jadi kata kuncinya ada power and influence ya. Kemudian ada juga goal achievement, itu yang tidak boleh kita lupakan. Berikutnya Robbins and Judge 2015 menyatakan bahwa leadership is the ability to influence a group toward the achievement of a vision or set of goals. Ada influence di sana ya, ada vision, ada setting the goals itu. Kemudian berikutnya Armstrong and Taylor 2020 menyatakan bahwa leadership means inspiring people ya. Kepemimpinan itu harus menginspirasi orang lain untuk melakukan yang terbaik, to do the best ya, to desired result, yang di dalamnya itu harus ada pengembangan, pengkomunikasian visi untuk masa depan, kemudian juga memotivasi orang lain, and securing their engagement ya. Dan bagaimana cara seorang pemimpin itu mampu menjadikan anggotanya itu terlibat ya, mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Nah itu teman-teman ya, menurut para ahli. Nah berikutnya kita akan sintesiskan apa sih leadership itu atau kepemimpinan itu. Nah kalau menurut saya gitu ya, berdasarkan atau mengacu kepada pendapat para ahli tadi, saya dapat mensintesis bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi, memotivasi, mengajak, dan harus sampai menginspirasi orang lain agar mau berkontribusi secara efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan organisasi yang nantinya akan berdampak dan memberikan makna bukan hanya kepada anggota organisasi tapi juga organisasi secara umum. Demikian ya kira-kira sintesis tentang leadership ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman barangkali dari tadi teman-teman mendengar saya banyak menyampaikan efek
efektif, efisien gitu ya, baik dalam manajemen ataupun pengertian leadership atau kepemimpinan tadi. Nah, lalu apa sih beda antara efisiensi dan effectiveness? Ini saya mencoba mengambil pengertian efisiensi dan effectiveness ini dari Robbins and Culture 2018 ya, bahwa efisiensi itu adalah using the least possible amount of resources to get work done. Ya, kita mengambil yang sedikit ya dari jumlah yang ada untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, sementara effectiveness adalah the ability to produce a desired result. Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Jadi ini kebalikannya ya, efficiency and effectiveness itu. Efisiensi itu berkaitan dengan the amount, jumlah. Ya, efisiensi itu berkaitan dengan means, sarana, alat, resources usage atau penggunaan sumber daya. Sementara effectiveness itu berkaitan dengan ends-nya, hasilnya, result-nya, goal attainment-nya seperti apa. Nah, tentu ketika kita menempatkan, memposisikan antara efficiency dan effectiveness, kita ingin dong, kita itu mengeluarkan low waste. Kita ingin mengeluarkan peralatan-peralatan, fasilitas-fasilitas yang seminim mungkin. Namun, goal attainment-nya kita ingin mendapatkan yang high, pencapaian yang tinggi. Nah, disitulah teman-teman, management strives for low resource waste and high goal attainment, atau high efficiency dan high effectiveness untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi sudah paham ya teman-teman apa beda efisiensi dan effectiveness? Sangat jelas dalam slide ini. Tadi saya coba untuk jelaskan. Nah, berikutnya teman-teman, sering kita mendengar ya istilah manajemen itu dikaitkan dengan leadership. Yang mana dulu sih? Apakah manajemen kinds of leadership atau apakah leadership is part of management? Nah, teman-teman, kita akan lihat ada di sebelah kanan atas ya, gambar yang membedakan bagaimana sih posisi leader dan manager. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Kalau leader itu yang merah ya, di sebelah kanan atas gambar ada orang yang menarik bareng-bareng. Leader itu selalu di depan. Ya, dia work together. Dia bekerja bersama-sama. Leader juga ikut menarik beban kerja. Ya, sementara di manajer kita bisa lihat ya, orang yang berwarna merah, dia seperti ordering ya, memerintah, asking, menyuruh, kemudian menggerakkan ya, kemudian memerintah orang-orang atau bawahan-bawahannya untuk working, untuk bekerja. Nah, saya kira dari simulasi gambar ini jelas terlihat perbedaan antara leader dan manajer ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu di sini saya mencoba untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh John Kotter 2017 tentang perbedaan antara manajemen, leadership, atau siapa sih manajer dan siapa sih leader, gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang manajemen atau pelakunya adalah manajer, ya bahwa Kotter menyebut kalau manajemen itu adalah related responding to complexity. Berkaitan dengan kompleksitas di mana focus on control and predictability ya, kemudian juga mengorganisasi proses ya, tugas-tugas that will produce orderly outcome, sehingga nanti akan terlihat proses tersebut, pengorganisasian proses tersebut akan menghasilkan luaran seperti apa. Dan manajemen juga berarti mengcoordinate and oversees the work of other people so organizational goals can be accomplished. Jadi seorang manajer itu dia mengkoordinasi, mengawasi kerjaan orang-orang atau kerjaan bawahan-bawahannya, sehingga nanti akan terukur ya seberapa besar pencapaian dari target organisasi itu. Nah, lalu bagaimana dengan leadership? Apakah leadership juga sama seperti manajemen? Kotter menyebut leadership itu is about producing and responding to change.
ya. Seperti misalnya seeing opportunities in the instabilities, ya, melihat peluang, kemampuan melihat peluang, kemudian emphasizing ideas over the process, bagaimana seorang leader itu memberikan ide-ide segar, kemudian menyeting up direction organisasinya, kemudian mengaitkan antara satu orang dengan orang lainnya, dan providing motivation, ya, menyediakan motivasi, menjadikan sandaran bagi bawahan-bawahannya ketika mereka memang membutuhkan sandaran, membutuhkan motivasi, karena memang tidak selamanya karyawan itu atau bawahan itu membutuhkan motivasi dari atasannya, ya. Nah, itu barangkali teman-teman perbedaannya. Nah, lalu berikutnya teman-teman kita masuk ke manajemen function, ya, fungsi manajemen yang saya coba ambil dari Lawrence et al. Dari bukunya Introduction to Business 2018. Jadi menurut Lawrence ada 4 fungsi manajemen. Yang paling pertama adalah kita merencanakan, lalu yang kedua adalah mengorganisasi, lalu yang ketiga adalah mengarahkan anggota organisasi kita, dan yang terakhir adalah controlling, mengawasi. Keempat fungsi dari awal sampai akhir. Ini kita akan coba lihat, ya. Nah, mulai dari planning, Lawrence menyebut bahwa planning itu adalah proses memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk di dalamnya kita mengidentifikasi kapan, bagaimana hal sesuatu itu akan dilakukan, dan juga menetapkan siapa yang harus melakukannya. Ya, sementara Robin Scholter menyebut bahwa planning itu atau perencanaan itu adalah kita menetapkan tujuan, strateginya bagaimana, pengembangan rencana untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi kegiatan itu seperti apa. Sehingga teman-teman ketika suatu organisasi merencanakan sesuatu, maka rencana itu akan menjadi dasar untuk tujuan, dasar untuk membuat kebijakan, dan dasar untuk menetapkan prosedur suatu organisasi, yang mana nantinya ia akan menghasilkan 4 kategori. Apakah tujuan operasional, tujuan strategis, tujuan taktis, atau tujuan konten. Ini kita akan bahas berikutnya. Nah, ini adalah tipe-tipe, ya, tipe-tipe planning yang tadi disampaikan oleh Lawrence 2018, ya. Menurut Lawrence ada 4 tipe planning, teman-teman. Ada yang disebut dengan strategic tadi, ya. Strategic itu time frame-nya antara 1 sampai 5 tahun. Kemudian level manajemennya itu biasa digunakan oleh top management. Kemudian extent of coverage-nya itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan eksternal, ya, eksternal organisasi, dan juga keseluruhan hal-hal organisasi, ya. Sementara tujuannya adalah untuk menetapkan misi dan tujuan jangka panjang, sehingga breadth of content, perluasan cakupannya itu dia sangat luas dan sangat umum, ya. Dan accuracy dan predictability-nya juga dia merupakan high degree of uncertainty. Jadi ketidakpastian di masa depannya, kejadiannya itu lumayan tinggi, gitu ya. Nah, sementara planning, tactic planning itu biasanya dibuat kurang lebih 1 tahun, teman-teman, ya, karena sangat singkat, sehingga orang-orang yang melaksanakannya ada di bagian middle management, bukan di top management, sehingga extent of coverage-nya juga biasanya lebih mencakup hal-hal yang berkaitan dengan strategic business units, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk menetapkan tujuan jangka menengah, ya, untuk pengimplementasian. Kemudian cakupannya juga lebih spesifik, lebih detail, ya, sehingga accuracy and predictability-nya cenderung moderate, ya, untuk certainty, kepastiannya cenderung moderate karena
akan menjadi acuan suatu organisasi melaksanakan program-programnya selama 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun ya. Kemudian yang ketiga adalah operational planning, time frame-nya adalah current ya atau sekarang ya pada saat situasi yang tertentu yang dibutuhkan. Kemudian level of management-nya itu ada di manajemen bagian pengawasan ya, kemudian luas cakupannya juga geographic and functional division. Kemudian tujuannya adalah untuk mengimplementasi dan mengaktifkan kembali tujuan-tujuan yang spesifik sehingga luasannya itu lebih spesifik dan lebih konkret. So, the accuracy and predictability is the degree of certainty is reasonable. Lebih mudah masuk akal ya kalau degree-nya itu uncertainty. Nah, dan terakhir adalah contingency, teman-teman. Contingency planning ini terjadi when an event occurs on a situation demands. Ya, jadi memang pada saat-saat situasi tertentu seperti emergency ya, krisis misalnya, sehingga karena ini memerlukan kebijakan yang tidak mudah ya, menyangkut berbagai hal, maka ini menjadi bagian ya pekerjaan yang dilakukan oleh top and middle management. Lalu cakupan keluasannya itu mencakup lingkungan luar dan lingkungan organisasi secara keseluruhan ya. Adapun tujuannya adalah untuk mempertemukan ya, mengkaitkan antara tantangan kemudian kesempatan yang ada tuh seperti apa diprediksi ya, sehingga breadth of content-nya itu kedua-duanya itu lebih luas dan lebih detail nanti pembahasannya ya. Sementara accuracy and predictability-nya itu lebih cenderung ke uncertainty makes sense after the event or situation has occurred ya. Oke, berikutnya teman-teman kita masuk ke organizing ya. Kita lihat orang-orang sedang merekonstruksi, sedang mengorganisasi sebuah puzzle ya, bahwa organisasi itu adalah proses mengorganisasi dan mengalokasi semua sumber daya untuk melaksanakan rencana yang sudah dilakukan sebelumnya untuk pengembangan struktur atau untuk pengembangan orang-orang, posisi, departemen, aktivitas dalam perusahaan atau dalam suatu organisasi, di mana dalam bagian organizing ini ada pembagian tugas, ada pengelompokan pekerjaan dan karyawan, siapa saja yang akan melaksanakannya, dan ada pemberian wewenang serta tanggung jawab ya. Oke, berikutnya teman-teman kita akan lihat level of managerial hierarchy menurut Lawrence ya. Jadi hierarki manajemen itu ada 3 step teman-teman. Ada yang top management, ada yang middle management, ada yang supervisory management ya. Nah, untuk top management ini ya, itu hanya segelintir orang saja teman-teman ya. Tidak semua karyawan yang ada dalam organisasi itu harus menjadi top management, tidak ya, tapi dia hanya sebagian kecil saja, di mana mereka itu nanti akan mendesain, kemudian menyetujui, menyepakati ya kebijakan-kebijakan dasar yang memang sudah ditentukan oleh organisasi ya. Kemudian mereka juga harus membuat atau mendefinisikan nilai-nilai organisasinya ya, seperti apa yang nanti akan diturunkan kepada para karyawan. Nah, contoh dari top management ini seperti CEO ya, presiden, vice president, dan bahkan gubernur misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah middle management atau manajemen tingkat menengah ya. Manajemen tingkat menengah ini dia bertanggung jawab untuk melaksanakan ya strategic planning, kemudian juga memulai alokasi ya sumber daya untuk sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian juga melakukan pengawasan supervisi ya terkait organisasinya. Contohnya di sini ada divisi kepala divisi departemen misalnya ya, manajemen
atau regional gitu ya, sales manager. Nah, sementara yang ketiga adalah manajemen pengawasan atau supervisory management, di mana dia berwenang untuk melakukan design and carry out operational plan. Ya, jadi lebih ke rencana-rencana operasional di lapangan. Ya, kemudian dia juga membina, memotivasi karyawan untuk menghasilkan good and services. Ya, contohnya adalah pengawas, ya, inspector, clerk, ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, fungsi manajemen yang selanjutnya adalah leading, guiding, motivating others, ya. Ini menjadi satu paket kalau dalam bukunya Lawrence, ya, leading, guiding, motivating others ini. Apa maksudnya? Ini adalah proses bagaimana seorang leader membimbing dan memotivasi orang lain menuju pencapaian tujuan organisasi. Nah, yang melakukan leading, guiding, motivating others ini bisa dilakukan oleh siapa saja dalam organisasi, ya, terlepas dari posisinya itu apa, gitu ya. Apakah dia mau hanya karyawan biasa atau apakah dia mau seorang yang punya diberikan amanah jabatan oleh atasannya, gitu ya. Yang penting dia mampu mempengaruhi orang lain untuk doing something atau untuk diikuti, ya. Dan bahkan juga kadang-kadang itu karena si teman-temannya atau karyawan-karyawan lain itu mau mengikuti dia karena memang itu pilihan mereka sendiri gitu, walaupun tidak diberikan amanah sebagai pimpinan atau atasan, namun orang-orang di sekitarnya menganggap dia layak untuk didengarkan kata-katanya, gitu ya. Dia juga ditunjuk, ya, sesuai dengan pengambilan keputusan misalnya dalam organisasi. Nah, teman-teman, dalam proses leading, guiding, motivating others ini ada dua cara, ya, untuk seseorang atau seorang leader bisa mempengaruhi orang lain. Itu pertama adalah melalui power, dan yang kedua adalah melalui leadership style. Nah, apa itu power, teman-teman? Power itu adalah kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku dengan cara tertentu. Misalnya seorang manajer atau leader, dia mempunyai kekuatan, ya, bagaimana caranya dia bisa mengajak orang lain atau menjadikan orang lain mengikuti dia. Jadi ada 4 power, ada 4 kekuasaan, ya, yang bisa dimiliki oleh seorang leader, ya. Yang pertama adalah legitimate power, bahwa kekuasaannya itu berasal dari posisi individu dalam suatu organisasi. Misalnya dalam organisasi itu dia ditunjuk sebagai seorang ketua, berarti mau tidak mau posisi dia itu legitimate power, ya. Kekuatannya berasal dari posisi individu dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah reward power, artinya bahwa power itu berasal dari kontrol individu atas adanya penghargaan. Ya, biasanya orang-orang yang berkinerja baik, karyawan-karyawan berkinerja tinggi, ya, itu mendapatkan reward, memiliki reward power yang memang diberikan oleh atasan kepadanya. Lalu yang ketiga adalah coercive power, artinya kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain melalui ancaman, hukuman, atau sanksi. Jadi bisa saja positif, bisa saja negatif, ya. Jadi powernya itu dia dapatkan dari sana. Kemudian yang ketiga adalah coercive power, artinya kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain melalui ancaman kah, hukuman kah, atau sanksi. Coercive dipaksa, ya. Dan yang terakhir adalah referent power, yaitu berdasarkan karisma pribadi individu dan rasa hormat, ya, atau kekaguman yang diilhami oleh suatu individu. Jadi referent power itu berasal dari kekuatan itu muncul dari pemimpin itu sendiri, ya. Nah, adapun gaya kepemimpinan, teman-teman, ada 3 gaya kepemimpinan seorang manajer.
Ya, ini secara umum sih, kayak kepemimpinannya ada otoriter, ada partisipatif, ada gaya bebas kontrol bebas atau laissez-faire. Ya, seperti ini gambarannya. Ini sudah dijelaskan dengan cara detail sehingga teman-teman bisa membedakan tiga gaya kepemimpinan ini. Ayo saya coba beri waktu dulu untuk memahami ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, ada 3 gaya kepemimpinan seorang manajer yang tadi disebutkan ya. Ini juga masih kaitannya dengan yang tadi. Lalu menurut Robin Scholter juga ada 4 model kepemimpinan situasional ya, yang banyak dibahas dalam teori-teori kepemimpinan, sebetulnya seperti model kontingensinya Fiedler, model Jago Vermeulen ya, kemudian model Hauspeth-Gold atau model kepemimpinan situasional versi Blanchard ya. Nanti teman-teman untuk memahami materi ini silakan dipahami ini ya, kemudian dibaca-baca. Berikutnya ya teman-teman. Kita masuk ke proses yang terakhir dari fungsi manajemen adalah controlling. Masih menurut Lawrence, controlling itu adalah proses menilai kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang digambarkan sebagai proses siklus yang terdiri dari 5 tahap. Jadi controlling itu harus mencakup 5 tahap nih teman-teman. Yang pertama adalah set performance, standard and goals, harus dicek. Yang kedua, measure performance-nya. Yang ketiga adalah compare actual performance ya. Yang keempat adalah take corrective action, dan yang terakhir adalah use information gain. Ya, informasi yang sudah didapatkan itu jangan dibiarkan begitu saja, tapi gunakan informasi yang sudah kita dapatkan dari proses upgrade diri itu ya menjadi performance yang standar ya. Nah, ini menurut the control process ya by OpenStack. Oke. Nah, berikutnya adalah the importance of controlling system. Apa sih pentingnya sistem kontrol? Tentu controlling ini atau fungsi yang keempat ini adalah untuk membantu manajer menentukan keberhasilan 3 fungsi lainnya. Gimana nih planningnya? Gimana sih organizingnya? Dan gimana sih leadingnya? Barangkali ya kesalahan-kesalahan, kerugian-kerugian yang didapatkan suatu perusahaan atau suatu organisasi karena memang ada kesalahan dari planningnya kah, organizingnya kah, dan lain sebagainya. Ya, kemudian planning juga, controlling juga, berfungsi untuk mengarahkan perilaku karyawan ke arah pencapaian yang diharapkan oleh organisasi. Dan yang terakhir adalah menyediakan sarana untuk mengorganisasikan seluruh aktivitas karyawan dan mengintegrasikan sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Oke, berikutnya. Nah, fungsi-fungsi manajerial itu ada apa saja? Namun sebelumnya kita ingin membahas terlebih dahulu teman-teman, apa sih managerial role? Apa sih peran manajerial itu? Oke, peran manajerial itu adalah menurut Lawrence ya adalah a set of behavioral expectation of a manager. Sekumpulan perilaku yang diharapkan atau harapan dari manajer paling tinggi ya, or set of activities that a manager is expected to perform. Jadi ada informational rules, ada interpersonal rules, ada decisional rules. Jadi hampir ada 3 ya semuanya di dalamnya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, ini adalah
pembahasan rincinya teman-teman tentang information rule atau peran informasi ya, sebagai monitor, sebagai disseminator, dan sebagai spokesperson ya, orang yang berbicara. Nah, ini adalah definisinya, kemudian tugas-tugasnya, lalu pencetusnya ada juga ya. Oke. Menurut Lawrence tadi. Contoh ya, contoh teknisnya seperti apa. Kemudian ini juga information rule, peran informasi seperti pemantau, penyebar, juru bicara, seorang leader, seorang manajer, dia itu harus mampu menjadi pemeran informasi ya. Kemudian juga berikutnya adalah peran interpersonal, bagaimana dia menjalin dirinya dengan orang lain ya, itu digambarkan dalam peran figurehead, leader, dan liaison. Oke, mengaitkan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang ada di organisasi itu maupun di luar organisasi itu, tapi pada umumnya adalah di dalam. Kemudian ada juga leader, kemudian ada juga liaison ya, atau penghubung. Nah, oke. Kemudian ini yang tadi. Oke. Nah, yang terakhir adalah sebagai peran pengambil keputusan, baik sebagai entrepreneur atau sebagai disturbance handler atau sebagai resource allocator dan sebagai negotiator ya. Banyak ternyata ya teman-teman. Berikutnya kita akan lihat. Nah, ini adalah 5 langkah dalam memproses sebuah keputusan ya. Kita mulai dari tangga yang paling dasar menurut the decision making process dalam bukunya Lawrence juga. Yang pertama yang harus dilakukan untuk membuat keputusan itu adalah kita harus mampu define problem ya. Kemudian define problem itu adalah mendefinisikan masalahnya apa ya, menjabarkannya apa, kemudian identify possible solution. Lalu yang ketiga adalah select one or more objective. Kemudian yang keempat adalah naik ke atas, put the plan into an action. Dan yang terakhir adalah follow up to see if their problem has been solved atau belum. Jadi harus dilakukan check and recheck. Oke. Berikutnya adalah the ability to do something proficiently by a manager. Ada tiga keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penari. The ability to do something professionally by a manager. Ada 3 hal skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama adalah technical skill, human skill, dan conceptual skills. Nah, setiap skill-skill ini ya itu berbeda-beda keahliannya, job desk-nya, dan siapa yang melakukannya juga berbeda. Ini ya yang saya coba gambarkan di slide ini. Jelas ya teman-teman. Nah, lalu trends apa saja atau isu-isu apa aja sih yang sedang tetap booming ya, yang berkaitan dengan manajemen dan leadership. Yang pertama adalah tentang crisis management. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi semua negara pun mengalami apa yang namanya crisis management. Lalu managers and information and technology itu juga menjadi dampak atau berpengaruh terhadap management and organization. Perkembangan fenomena yang ketiga adalah managing multinational culture, di mana misalnya seseorang itu mampu
mengoperasikan budaya yang beragam ya, kebutuhan yang heterogen ya, yang banyak begitu. Oke, baik teman-teman, ini adalah daftar referensi yang saya coba kutip untuk membuat slide ini ya. Oke, jadi saya kira cukup ya untuk presentasi hari ini, untuk pembahasan video pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.